langit Timur Tengah kembali menjadi medan pertempuran senyap. Bukan hanya dentuman rudal atau ledakan bom yang menjadi sinyal bahaya, tetapi juga kehadiran mesin-mesin tak bersuara yang menjelajahi atmosfer tinggi dengan presisi, kekuatan, dan teknologi yang menandai babak baru dari kekuatan udara global. Di tengah berbagai dinamika internasional dan ketegangan regional, Iran, sebuah negara yang selama puluhan tahun bertahan dengan armada udara vintage warisan prarevolusi, kini membuka lembaran baru. Sebuah langkah yang berani, terukur, dan sangat strategis. Pengadaan jet tempur generasi 4 plus Sukhoi Su-35 dari Rusia. Kabar ini mungkin telah bergaung di berbagai kanal berita sejak tahun 2023. Namun, hanya sedikit yang benar-benar memahami sejauh mana dampaknya terhadap keseimbangan kekuatan udara di Timur Tengah. Bagi Iran, ini bukan sekadar transaksi pembelian alutsista. Ini adalah sinyal bahwa langit Iran bukan lagi wilayah yang bisa dilanggar begitu saja. Ini adalah pesan keras bagi setiap kekuatan asing yang memiliki niat atau rencana menyerang wilayah udara Republik Islam Iran, terutama dari negara-negara seperti Israel yang secara terbuka mengancam situs nuklir dan pangkalan strategis Iran. Hadirnya Su-35 dalam kekuatan udara Iran adalah langkah strategis untuk melindungi infrastruktur vital negara, termasuk fasilitas nuklir yang kerap menjadi sasaran ancaman serangan Israel. Jika sebelumnya sistem pertahanan Iran bergantung pada sistem darat seperti Bafar 373, Khordad 15, dan sistem S-300, kini mereka memiliki kekuatan udara aktif yang mampu bereaksi cepat di berbagai titik. Su-35 memungkinkan Iran melakukan patroli udara jarak jauh, mencegat pesawat musuh bahkan sebelum mereka memasuki wilayah udara nasional. Dalam skenario perang, Su-35 bisa menjadi ujung tombak operasi tempur, melindungi tidak hanya langit Iran, tapi juga kepentingannya di luar negeri, termasuk di Suriah atau Teluk Persia. Namun, kehadiran jet ini bukan tanpa konsekuensi. Israel yang selama ini memegang supremasi udara dengan F-35I Adir, kini dihadapkan pada musuh yang tidak bisa diremehkan. Su-35 mungkin tidak siluman, tapi memiliki daya deteksi yang jauh, sistem peperangan elektronik canggih, serta kemampuan bertahan dan menyerang dari segala arah. Dalam pertempuran udara jarak dekat, Su-35 bahkan disebut-sebut lebih unggul dalam manuver. Ini tentu menjadi pertimbangan serius bagi para perencana militer Israel dan sekutunya di kawasan. Apakah mereka akan meningkatkan jumlah F-35? Ataukah mulai memperkuat sistem anti-udara untuk menghadapi ancaman dari jet-jet Rusia yang kini berada di tangan Iran? Lebih jauh, akuisisi Su-35 juga mencerminkan perubahan geopolitik besar. Di tengah tekanan Barat dan sanksi ekonomi, Iran menjalin hubungan militer lebih erat dengan Rusia. Kerjasama ini tidak hanya sebatas jual beli senjata, tetapi juga transfer teknologi dan pelatihan pilot. Laporan menyebutkan bahwa pilot-pilot Iran telah menjalani pelatihan langsung di Rusia, dan beberapa jet Su-35 telah dikirim dalam kondisi dibongkar ke Iran menggunakan pesawat angkutan 124 untuk perakitan lokal. Ini menunjukkan bahwa Iran juga sedang membangun ekosistem operasionalnya sendiri yang dalam jangka panjang bisa membuka jalan bagi produksi jet tempur lokal dengan teknologi baru. Strategi ini merupakan bagian dari mimpi besar Iran, mandiri secara militer. Di masa depan, Iran tidak hanya ingin menjadi pengguna, tapi juga produsen kekuatan udara. Teknologi yang dibawa Su-35 bisa menjadi inspirasi atau bahkan acuan teknis untuk program jet tempur domestik. Dan dalam konteks ini, hubungan dengan Rusia menjadi sangat penting karena membuka jalan bagi pelatihan, perawatan, dan bahkan kerja sama riset.
Tapi tentu saja, langkah ini tidak datang tanpa konsekuensi. Penguatan kekuatan udara Iran hampir pasti akan memicu perlombaan senjata baru di kawasan. Arab Saudi dan UIA bisa jadi akan meminta tambahan F-15 atau bahkan F-35 dari Amerika Serikat. Israel bisa mempercepat produksi drone tempur dan sistem peringatan dini. Bahkan Turki dengan proyek TFX-nya bisa semakin terdorong untuk mengejar jadwal operasionalnya. Timur Tengah, sekali lagi, berada di titik api transformasi kekuatan militer. Lalu, bagaimana dengan masa depan? Apakah Su-35 akan menjadi ujung tombak kekuatan ofensif Iran di masa yang akan datang? Ataukah hanya sebagai pengimbangan kekuatan sementara, sembari Iran mengembangkan jet tempur domestiknya sendiri? Jawabannya masih terbuka. Namun, satu hal yang pasti, Su-35 adalah simbol dari kebangkitan udara Iran. Sebuah pesan bahwa langit Iran tidak akan lagi dilanggar tanpa perlawanan keras, bahwa pesawat-pesawat siluman yang selama ini melintas di atas wilayahnya kini harus berpikir dua kali, dan bahwa setiap rencana serangan ke wilayah Republik Islam kini tidak lagi hanya menghadapi sistem rudal, tapi juga taring tajam dari langit. Dan pertanyaan besar kini mengambang di udara. Jika Iran mampu mengoperasikan Su-35 dalam jumlah besar dengan pilot-pilot terlatih dan sistem dukungan strategis penuh, masihkah kekuatan udara Israel bisa melenggang bebas di Timur Tengah? Ataukah kita sedang menyaksikan awal dari berakhirnya supremasi langit satu kutub? Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.